Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulistiawati, NIM E 2019-1023. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINAS Jember. Saya di sini akan mereview 5 materi tugas UAS yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Yang pertama ada peran dan fungsi Bank Sentral. Adapun pengertian bank sentral itu sendiri adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Adapun tujuan bank sentral itu sendiri yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang bercermin dari laju inflasi dan berkembang tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Adapun wewenang bank sentral, yang pertama untuk melakukan pengendalian moneter yakni operasi pasar terbuka, penetapan tingkat distro. Yang kedua menentukan target pasar dan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Yang ketiga melakukan pengontrolan kebijakan. Yang kedua ada uang dan fungsinya. Yang pertama ada pengertian uang. Uang adalah suatu yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan transaksi pembayaran ekonomi di mana suatu yang dijadikan sebagai uang diterima, percaya dan disukai oleh masyarakat atau orang-orang yang melakukan transaksi ekonomi itu sendiri. Nah, yang kedua ada teori nilai uang. Yang pertama ada teori yang hampir sama dengan pengertian nilai intrinsik. Yang kedua ada teori yang menyatakan uang bisa diterima secara umum di masyarakat karena atas dasar perjanjian. Adapun jenis-jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Yang pertama ada uang kertas, yang kedua ada uang giral, berdasarkan bahan pembuatan adalah uang logam. Nah, yang ketiga ada kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Nah, kebijakan moneter usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Tujuan kebijakan moneter menjaga kestabilan ekonomi yang ditandai dengan gairah dunia usaha yang meningkatkan kesempatan kerja. Untuk menerapkan semua jenis kebijakan moneter, alat utama yang digunakan adalah memodifikasi jumlah uang primer yang beredar. Kebijakan moneter yang digunakan sebagai kebijakan ekonomi untuk mencapai kestabilitas ekonomi. Yang keempat ada kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Nah, konsep kebijakan fiskal Islam adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengatur kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi negara melalui pengeluaran itu sendiri. Pendapatan dan hutang terwujudnya radikal distributif. Nah, instrumen kebijakan Islam yaitu instrumen pendapatan seperti zakat, kharaj, dan unsur yang bersifat wajib, serta infak, sedekah. Nah, yang kelima ada tugas dan wewenang OJK. Nah, OJK adalah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa. Adapun OJK dibentuk, yang pertama untuk menjaga agar seluruh kegiatan di sektor keuangan terselenggara dengan baik. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Cukup sekian review materi untuk UAS. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.